Baik, kita lanjutkan. Untuk yang kedua ini, ya, Bapak ingin sampaikan bahwa materi semua ada dalam bentuk PowerPoint. Nanti akan disampaikan kepada saudara-saudara semuanya, pada teman-teman. Dan yang bab pertama untuk sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya, materinya meliputi perkembangan dan definisi ilmu politik. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Materi ketiga yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lain, yaitu antara lain sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi, dan ilmu hukum. Ya. Kemudian di dalam perkembangan dan peran sosiologi, kedua udah masuk sosiologi, pertemuan kedua. Apa itu sosiologi? Anda tahu, perkembangan sosiologi, menakar modernisasi. Kemudian 4 peran sosiologi. Di online ketiga kembali lagi ke politik, yaitu konsep tentang teori politik masyarakat dan negara. Tadi Bapak sudah singgung tentang negara, yaitu sifatnya bisa memaksa, bisa monopoli, bisa semua. Kemudian konsep kekuasaan, dari mana kekuasaan itu diperoleh. Jadi orang punya kekuasaan satu karena kekayaan, karena dia kaya, punya perusahaan, punya kekuasaan. Dia bisa menerima orang, bisa memecat orang juga. Ya. 2, karena kepercayaan. Para alim ulama itu punya kekuasaan. Ya. Makanya biasanya para dai, para ulama suka dideketin orang politik karena dia dipercaya oleh santrinya, oleh orang jemaahnya, dan apa kata kiai itu harus dipenuhi atau ditaati, sehingga banyak kiai-kiai yang bermain di ranah politik. Repotnya apa? Kalau itu istilahnya pil KB, kalau lupa jadi, tapi kalau politikus, kalau jadi lupa. Jadi pernah seorang kiai di rumah Bapak, suruh bicara, rupanya dia keluar rumah Bapak. Ada seorang politikus yang sudah berhasil, katanya, kayaknya saya pernah kenal dengan Pak Ustadz. Bukan kenal lagi, wong sebelum Anda jadi anggota DPR, ada apa yang mendoakan saya itu. Jadi politik kalau udah jadi lupa terhadap apa dia sampai naik gitu. Nah inilah kekuasaan karena kepercayaan, kemudian kekuasaan karena kekayaan, dia punya kekayaan, dan kekuasaan karena kedudukan. Jadi misalnya di sini Pak Rektor itu kan punya kedudukan top manajer di IBM, itu punya kekuasaan, ya, bisa menerima pegawai, bisa merolling, bisa sebagainya. Ya. Demikian juga misalnya seorang komandan kompi itu bisa punya kekuasaan terhadap anak buahnya, ya. Dan seterusnya. Anda bisa cari padanan lainnya. Jadi karena kedudukannya, apalagi yang tingkat nasional, presiden, gubernur, bupati, wali kota, tingkat bawah pun RT, RW aja punya kekuasaan karena kedudukan sebagai RT, bisa menggerakkan orang untuk kerja bakti misalnya. Ya, itulah karena kedudukan, dia punya kedudukan. Bapak ya kedudukannya sebagai dosen paling bisa mengerahkan mahasiswa. Ya. Jadi zaman Pak Harto mau turun tuh para PR3 mengerahkan mahasiswa untuk demo itu ya. Nah, sekarang juga kalau nanti pemerintah ini akan kita ini. Nanti di segmen lain kita akan bicara tentang itu setelah ini. Kemudian berbagai pendekatan dalam ilmu politik, ada pendekatan legal, instruksional, dan seterusnya. Nanti Anda pendekatan perilaku, pendekatan neomarkis, itu komunis itu suatu aliran, ya, dan itu diakui sebagai politik dunia, ya. Seperti sekarang ini kan kalau zaman Bung Karno itu ada Amerika dan Soviet. Sekarang Soviet udah hancur, nih Timur udah hancur, diwakili oleh Cina.
Cina, wong Jawa mau Cina. Nah itu Indonesia sekarang di bawah pengaruh, bukan Indonesia aja, dunia dipengaruhi oleh Cina tadi. Nah Cina kita tahu komunis di sana, ateis, hingga orang ke gereja nggak boleh, ke masjid. Bahkan Mekah sendiri, Madinah kota suci juga ketakutan karena dipengaruhi oleh Cina, oleh blok timur itu dikuasai Cina, dan Cina sekarang menguasai PBB dan WHO. Jadi akhirnya kita alasan corona, orang nggak boleh ke masjid, nggak boleh ke ini, macam-macam. Yang kasihan kemarin waktu bulan suci Ramadan, masjid yang pendapatannya dari taraweh nggak ada pendapatan. Sholat Jumat biasanya tiap minggu dapat duit bulanan, sampai marbot di masjid itu sampai tulang ininya kelihatan karena kurus, kasihan. Kebetulan Bapak jadi anggota jemaah di salah satu masjid di Buaran itu di Duren Sawit. Jadi kalau bayar sakut fitrah itu selalu ke situ, ketemu orang-orang yang biasa ketemu di sholat itu, ternyata tidak ini. Lainnya semua nanti Anda pelajari, mungkin tidak semua Bapak bahas di sini ya. Tapi intinya nanti Anda bisa lihat PowerPoint yang Bapak berikan kepada Anda. Dan yang terakhir mungkin untuk sosiologi, di pertemuan ke-14 itu perbedaan seks dan gender. Berbagai pengertian tentang gender. Jadi gender ini muncul kan sebenarnya bukan masalah seks laki-laki dan perempuan, tapi ketidakadilan karena wanita dan pria ya. Dan pada zaman bapak muda dulu merasa laki-laki harus lebih tinggi daripada perempuan. Jadi istilah orang Jawa, istri itu konco wingking, surga nunut neraka katut. Artinya suaminya bahagia, dia ikut bahagia. Tapi kalau suaminya masuk neraka, dia ikut. Misalnya gini, neraka dunia. Kalau suaminya koruptor, wah kan dia ikut menikmati hasil korupsinya. Arisannya di mana, di luar negeri mungkin ya. Kemudian juga nanti dia kalau suaminya masuk penjara, dia juga terkena imbasnya. Bahkan kalau istrinya artis, istri kedua ketiganya minta cerai karena dia udah mengaruk uangnya udah banyak ya, pencuciannya uang banyak. Itu fenomena yang ada, bukan Bapak menjelekkan orang atau menjelekkan suara, tapi kenyataan yang ada di Indonesia seperti itu ya. Jadi ada gender ini, tadi pengalaman Bapak dulu laki-laki harus lebih unggul. Sekarang tahun 90 Bapak baca itu tentang Megatrend 2000, waktu itu tahun 90. Itu woman in work. Jadi kalau sekarang dulu mother house, sekarang ada father house. Istrinya yang kerja, suaminya ngomong anak dan masak dan seterusnya. Itu sudah terjadi ternyata. Yang Bapak baca tahun 90 sekarang sudah terjadi. Sekarang misalnya kisah-kisah di Yogyakarta, ada seorang wanita, dia wanita karir. Kalau suaminya kerja untuk bayar pembantunya kurang, karena gajinya kecil. Jadi akhirnya dia putuskan suaminya sebagai father house, ngurusin anak di rumah. Tapi kalau hari Sabtu Minggu istrinya yang masak, tapi kalau hari lainnya suaminya yang masak. Ini sudah terbalik ya, dunia terbalik itu di sinetron. Jadi istrinya lebih berperan ya. Suaminya makan tidur di rumah, mengharapkan hasil dari istrinya yang kerja di luar negeri. Itu cerita di sinetron. Tapi sekarang juga terjadi di Indonesia, karena kalau jadi petani kan hasilnya kecil. Makanya kalau Bapak pulang kampung ke desa itu rumah bagus-bagus karena dia dari TKI, rumahnya bagus. Kalau di desa ya sumber daya alamnya terbatas, sumber daya manusianya juga terbatas, pendidikannya rendah. Jadi nggak mungkin dia masuk ke kelas itu. Hingga sekarang dia kalau yang ulet ya berhasil ya.
Artinya hasil dari istrinya kerja di luar negeri, di Indonesia dia kembangkan usaha Indonesia. Itu mengenai sosiologi. Dan yang terakhir nanti untuk ini politik gerakan mahasiswa. Nah, ini memicu Anda untuk lebih kritis sebagai warga negara, ya. Pengaruh gerakan mahasiswa pada perubahan sistem politik, ya. Kemudian civil society dan perubahan sistem politik. Kalau kita lihat sejarah, dari dulu mahasiswa itu garda paling depan untuk perubahan, ya. Zaman pra kemerdekaan ada kita kenal Bung Tomo, ya, Soekarno, Hatta. Itu orang-orang terpelajar, bukan orang bodoh, semua orang pinter. Peristiwa 98 juga mahasiswa, cuman 98 mahasiswa nggak siap, jadi tidak ada yang ini. Kalau 65 ada angkatan 66, itu Kosmos Batubara, terus Akbar Tanjung dan sebagainya. Itu mereka siap menggantikan kepemimpinan yang lama. Jadi rubah order lama ke order baru, perubahan. Semua mahasiswa berperan. Tanpa mahasiswa tidak ada perubahan politik. Jadi Anda ini sebagai calon pemimpin bangsa masa depan harus care, harus peduli terhadap situasi yang ada, ya. Jangan diam. Nah, ini juga terjadi sekarang. Waktu kasus di 98 mahasiswa tidak bisa, belum ada yang siap, sehingga tidak muncul. Satu-satunya yang muncul itu Budiman Sujatmiko. Dia tadinya menikah PSD, Partai Rakyat Demokrasi. Zaman Pak Harto dianggap PKI, sehingga dia dikejar-kejar. Akhirnya dia lari ke luar negeri, ambil S2 di Inggris, dan sampai di Indonesia. Dia untuk merebut kekuasaan harus masuk partai politik. Sebenarnya politik adalah untuk merebut kekuasaan. Jadi kalau Anda nanti mau merebut kekuasaan, masuklah partai politik. Karena partai politik itu kendaraan untuk merebut kekuasaan, ya. Jadi itulah yang ini. Jadi Anda harus bisa bermain jalan hidup. Hidup ini pilihan. Anda mau milih jadi politikus, mau jadi pengusaha, bisnismen, karena Institut Bisnis Muhammadiyah, jadi bisnis yang syariah tentunya, atau menjadi politikus. Memilih, hidup adalah pilihan, termasuk juga nanti garis tangan nasib, ya. Garis tangan nasib itu tidak cukup garis tangan, tapi harus turun tangan, ya. Ada campur tangan, baru nasib itu berhasil. Kalau tidak ada campur tangan, ya nggak ada, ya. Pak Rektor, jadi mesti ada campur tangan. Campur tangan Tuhan itu bahasa spiritualnya. Sebenarnya campur tangan Tuhan itu, tangan Tuhan melalui tangan-tangan manusia. Kita ini sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Saya kok tergerak hatinya untuk memberikan kepada pengemis. Itu sifat Allah Rahman Rahim. Nah, itulah kehidupan di dunia, ya. Jadi belum tentu apa kita idealnya seperti ini, tapi nyatanya seperti itu. Dan itulah mungkin yang terbaik menurut Allah, walaupun menurut kita mungkin tidak. Contoh konkret misalnya Dr. Gigi Fadli. Orang tuanya menginginkan dia jadi dokter gigi, tapi nasib jalannya lain. Dia jadi artis. Cak Lontong itu insinyur elektro, mestinya dia bisa paling tidak tukang servis TV lah. Kalau di taman TV kita nggak bisa. Nggak bisanya apa? Political will dari pemerintah Indonesia tidak ada, ya. Termasuk misalnya insinyur dari mesin. Kenapa kita nggak bisa bikin mobil? Mobil-mobilan aja kita impor dari Cina, dari Jepang, dari mana? Karena tidak ada political will. Keinginan politik dari pemerintah tidak ada. Jadi memang perjalanan hidup akan ini. Jadi Cak Lontong lebih baik jadi komedian, ya, duitnya lebih banyak daripada ini. Dan Anda harus ikhlas, legowo, sabar, menerima garis nasib itu tadi. Jadi kerelan sugih
kaya dan miskin ini bedanya di N, nasib. Nah, itu nanti dibahas di perilaku menyimpang, nanti juga ada di ini. Kemudian ada stratifikasi, ya. Stratifikasi sosial, determinasi, dan konsekuensi. Di ilmu sosial nanti itu akan ada tentang determinasi stratifikasi sosial, akumulasi dimensi, kemiskinan struktural, kemudian konsekuensi statistika sosial, ya. Konsekuensi stratifikasi sosial. Jadi di dalam masyarakat hidup ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. High society, middle society, dan low society. Apa sih yang membedakan kelas-kelas itu? Sebenarnya pada aset yang dimiliki, kekayaan menentukan kelompok sosial, dan kelompok sosial ini tergantung pada di mana dia berada, ya. Apa di tingkat nasional, tingkat RT, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan seterusnya, ya. Kalau tingkat nasional misalnya sekarang yang lagi ribut di toko, yang punya Salim Soko itu yang kekayaannya triliunan harus dibagi waris, yang mau bagi aja data asetnya dulu, ya. Pengusaha-pengusaha komersial itu ya mesti, kalau apalagi kalau ini ya istrinya banyak, anaknya banyak, rebutan ini yang ini apalagi sudah sampai anak dan cucu, ya. Nah kalau di Islam kan jelas ada pedomannya. Istilah wong Jawa sak gendong sak pikulan, anak laki-laki dua kali lipat daripada anak perempuan. Itu istilah Jawa segendong sak pikulan. Pernah Bapak tanya kepada seorang ulama atau bahkan membaca artikel di Al-Quran, itu jelas kenapa laki-laki dapat dua kali lipat dari perempuan. Karena perempuan itu kalau kawin nanti dapat mas kawin, sedangkan laki-laki membayar mas kawin, makanya dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Itu pembagian warisan. Nah, itu lebih jauh nanti. Stratifikasi itu yang penting Anda pahami adalah Anda itu di kelas mana, kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah, ya. Kalau kelas bawah, contoh konkret misalnya kelas bawah kalau makan di warung Tegal yang sepiring 10.000 lah gitu, ya, nasi sayur dengan telur cukup. Kelas menengah mungkin restoran Padang asal kenyang lapar, satu orang antara 50 sampai 100. Tapi kalau high class, kelas atas, kelas tinggi, makannya bukan situ, tapi makannya dia di restoran, di hotel berbintang. Pernah Bapak jajak teman-teman komunitas dokter itu 8 orang habis 2,5 juta. Itu kan cukup besar ya untuk ukuran Bapak sebagai pegawai negeri. Tapi waktu komunitas S3 kan banyak eselon 2, eselon 3, eselon 4, 1, 2, ada eselon 1 kan. Ini mereka keluar 2,5 juta tuh kecil, dan mereka masih di kantongnya itu siap dengan cash cukup besar, ya. Jadi mana utak ini Pak Pram bayarin, oh. Karena waktu itu Bapak ketua kelas, jadi selalu tanggung jawab ketua kelas, ya. Mereka tinggal kasih uang ke Bapak untuk bayar itu. Kalau kelas atas pikniknya ke luar negeri, ya. Misalnya waktu Bapak masih ada itu ke 7 negara Eropa, itu hanya 2.200 US dollar, kurang lebih ya 40 juta, hampir sama dengan berangkat haji atau umroh plus gitu, ya. Kalau umroh yang wajar aja kan hanya 24 juta sekarang. Kalau yang plus dengan misalnya ke Mesir, ya, ke Kairo, ke Masjidil Aqsa, itu sekitar 40 juta.
Kemudian gaya hidupnya juga beda, lifestyle-nya berbeda. Ya. Tadi makan termasuk lifestyle. Kalau low society atau yang kelas bawah itu paling pergi ke Ancol, bawa tikar, bawa makanan, makan di sana, atau kebun binatang yang murah gitu ya. Tapi kalau kelas menengah yaitu bisa Jogja, Solo, ya, atau antar provinsi di dalam negeri, Danau Toba, Danau Singkarak dan seterusnya. Itu yang kelas menengah. Jadi jangan sampai Anda sekarang merasa di kelas bawah. Kalau kelas bawah jangan niru gaya hidup kelas menengah atau makan kelas tinggi. Misalnya contohnya apa? Belum mampu beli mobil, maksakan diri dengan kredit. Ya. Musim Covid Anda kena PHK, utangnya banyak, cicilan rumah belum jadi, selesai, mobil dan ini. Padahal kalau dilihat mobil sekarang sangat mudah ya, dengan GrabCar, ya, ojek online, dengan taksi online, itu semua mudah. Jadi tidak perlu rasanya. Jadi gaya hidup ini harus disesuaikan dengan kondisi Anda. Dan untuk mata kuliah sospol mungkin kita akan ujian UAS sekitar bulan Januari atau Februari. Sedang UTS-nya Bapak berikan di Desember ya, karena 7 kali tatap muka. Kalau dari tanggal 5 Oktober mungkin akan berakhir 7 kali tatap muka sekitar bulan November akhir sampai awal Desember, sehingga awal Desember sampai Januari mungkin antara Februari, akhir Januari atau Februari sudah ada UAS, sehingga perkuliahan berikutnya bisa dimulai bulan Maret. Saya kira itu aja. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas di dalam PowerPoint Bapak, Anda bisa tanya melalui WA. Dan mungkin yang terakhir kali, kalau nanti Anda kesulitan dalam mengikuti akses WA, bisa silaturahmi ke rumah Bapak, atau bahasa Jawanya Anjang Sono. Bisa kita jalin lebih. Jadi tidak bosan di rumah, memang perlu ya main di rumah, nggak usah takut ada COVID ini politik ya. Jadi bukan, ini akan berakhir mungkin Desember, karena menurut Bapak, pendapat Bapak itu paling, kalau anaknya Jokowi sudah jadi wali kota Solo, mantunya dari wilayah ke Medan, duitnya udah cukup, udah enggak. Jadi itu hanya nebeng kepada COVID ya. Virus ini ditunggangi oleh kepentingan politik yang sebenarnya ujung-ujungnya duit ya. Karena apa ujung-ujungnya duit? Katanya kalau orang sakit tanda tangan COVID, dokter dan perawat dapat uang antara 50 sampai 150 juta. Kalau meninggal tanda tangan COVID dapat 250 juta. Katanya isu yang sampai tidak pernah ada di TV yang itu ya. Yang di TV setiap hari tambah orang yang terkapar dengan COVID-19, setiap hari nambah, sehingga Jakarta zona merah sampai tidak tentu kapan, nggak tahu. Tapi Bapak berikan Desember selesai dan Januari kita bisa mulai dengan offline, bisa tatap muka seperti itu biasa. Sekian, terima kasih perhatiannya. Kita baca Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.